Oke, selamat malam semuanya. Sinta, Nara, dan Siska. Eh, kita bertemu kembali kali ini dalam komsel kita yang ternyata sudah masuk di edisi ke-9. Berarti sudah berjalan 2 bulan lebih, jalan 2 bulan. Dan harapan kita semua bahwa komsel ini boleh menanamkan nilai-nilai moral dan baik dan jadi bekal jika kalian semua ada di dunia yang nyata. Dunia yang nyata itu apa? Dunia kerja, yang sudah bekerja, yang sekolah ya dunia sekolah. Jadi eh, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari ini boleh menjadi bekal bagi kalian semua, bagi kita semua ketika melangkah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jangan lupa firman Tuhan tetap dibaca dan mengenal, dapatkan pesan Tuhan yang dari firman Tuhan. Oke, malam hari kita awali dengan berdoa. Ya, siap semua ya. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami boleh bertemu dalam pertemuan Komsel malam hari ini. Singkapkan segala sesuatunya ya Tuhan, berikan kami hati yang mau belajar, mendengar kebenaran firman-Mu, dan kalau ada hal yang kurang jelas, dan semuanya boleh tersingkap. Serahkan jaringan yang ada, semuanya boleh aman, lancar, tidak ada kendala, tidak ada gangguan, dan juga untuk waktu yang ada, semua tersedia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Iya, malam hari ini, malam hari ini kita akan belajar sesuatu yang eh, menurut saya penting untuk kita belajar, walaupun kalian masih muda, hal yang sebenarnya mungkin menurut kita, oh itu untuk orang-orang tua, tapi ternyata untuk kita semua yang masih muda juga perlu kita pelajari dari sekarang. Dan kalau saya tidak menyampaikannya dari sekarang, nanti ketika kalian mendapatkan dari hal yang di luar, kalian akan bingung. Karena sesuatu hal ini itu sedang dibicarakan di banyak tempat, di media sosial dan di mana-mana sedang jadi pembicaraan dan jadi pertentangan. Oke, kita akan belajar yaitu yang namanya perpuluhan. Sudah pernah mendengar kata perpuluhan? Nara pernah mendengar kata perpuluhan? Enggak. Belum. Siska pernah mendengar kata perpuluhan? Belum. Sinta pernah mendengar kata persembahan perpuluhan? Nah, eh, ini mungkin eh, tahunya di gereja dan sebagainya. Tapi saya mau ajarkan untuk kita memahami bahwa ini adalah bagian dari iman kita di dalam Tuhan Yesus. Yaitu ada yang namanya persembahan perpuluhan. Sesuatu yang tidak ada salahnya meskipun masih muda kita belajar, kita mempelajarinya. Dibuka dari kitab Maleakhi 3. Nah, Maleakhi pasal 3, ini dasarnya. Maleakhi itu adalah kitab terakhir di Perjanjian Lama. Kitab terakhir di Perjanjian Lama sebelum Matius. Maleakhi pasal 3. Kak Sinta sudah ketemu? Bisa bantu baca. Maleakhi pasal 3 ayat 10. Silakan. Maleakhi 3 ayat 10. Inilah firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Ya, saya akan jelaskan pelan-pelan tentang persembahan persepuluhan supaya kalian memahami dan tidak menjadi salah dalam menafsirkannya. Persembahan persepuluhan adalah
persembahan yang harus kita berikan kepada Tuhan sebesar 10%. Lagi, persembahan yang kita berikan pada Tuhan sejumlahnya 10% dari yang kita miliki. Persembahan persepuluhan atau disingkat perpuluhan merupakan respon atas berkat yang kita terima. Jadi sebenarnya berkat yang ada pada kita itu sebenarnya semua milik Tuhan. Jadi misalkan kalau Kak Cinta dapat gaji, sebenarnya uang itu semua milik Tuhan. Siska dapat uang, semuanya milik Tuhan. Nara dapat uang. Uang itu sebenarnya dari Tuhan, ya milik Tuhan semuanya. Tapi kita belajar untuk mengembalikan dalam itu apa? 10% saja. Tahu 10%. 10% itu kalau uangnya 10.000, 10%-nya adalah 1.000. Kalau punya uang 100.000, 10%-nya adalah 10.000. Tinggal dihilangi nolnya satu. Nah, saya menjelaskan ada beberapa jenis persembahan. Nah, yang mungkin selama ini kalian juga tahu, ketika kalian ke gereja, ada yang namanya persembahan kolektor. Kita mesti kalau ibadah di gereja atau di sekolah, di persekutuan, ada namanya kolektor. Kolektor itu kita berikan semampu kita, seikhlasnya. Kita punya uang berapa, kita berikan. Punya uang 2.000, ngasih 2.000. 5.000, ngasih 5.000. 10.000, ngasih 10.000. Bahkan kadang-kadang kalau kolektor kantongnya diedarkan, kita nggak bawa uang, kita melambaikan tangan. Tidak ada. Tapi kolektif itu adalah sifatnya sukarela. Itu kita sering memberikan waktu di gereja atau di persekutuan doa, di sekolah, dan sebagainya. Itu namanya persembahan kolektif sebentar. Kemudian ada namanya persembahan perpuluhan. Kalau kolektif itu sifatnya sukarela, tapi perpuluhan bersifat pasti, jumlahnya pasti. Tidak boleh kita lewatkan, tidak boleh kurang, dan tidak lebih. Persembahan perpuluhan dihitung 10% dari keuangan yang kita terima. Misalkan Siska dapat uang 100.000, maka menyisihkan sejumlah 10.000 untuk persembahan. Nara dikasih uang dari saudaranya 50.000. Yang 10% yaitu 5.000, itu disisihkan. Kak Sinta dapat gaji, gajinya 10%-nya disisihkan. Per bulan memang biasanya diberikan dari hasil pekerjaan, tapi tidak ada salahnya kita melatih dari sejak muda. Jadi bukan cuma pekerjaan, tapi uang apapun yang kita terima, kita sisihkan. Kita memberikan dari uang yang kita terima, di siapapun. Jadi yang pertama ada persembahan kolektor, persembahan perpuluhan, dan ada persembahan khusus. Kalau persembahan khusus itu persembahan yang ditujukan untuk tujuan tertentu. Contohnya persembahan untuk pembangunan gedung gereja, persembahan untuk kegiatan Natal, persembahan untuk retreat, dan sebagainya. Kita tidak wajib memberi. Kalau ada uang lebih, boleh memberi. Tapi biasanya persembahan khusus hanya untuk orang-orang yang tergerak hatinya. Siapa yang mau memberi untuk pembangunan gedung gereja atau untuk memberikan dana Natal, kita memberi. Jadi ada tiga persembahan, kolektor sifatnya sukarela, perpuluhan itu sifatnya wajib, dihitung, bisa dihitung dari uang yang diterima. Dan ada persembahan khusus, itu uh, tidak wajib memberi. Dari sini bisa dipahami, Cinta, Siska, aman, Nara juga. Nanti kalau ada sesuatu yang ditanyakan, tanyakan. Nah, karena ini adalah sesuatu yang baru, tapi juga membahayakan kalau kita tidak memahami, jadi bermasalah. Mengapa kita harus memberikan perpuluhan? Mengapa kita harus memberikan persembahan perpuluhan? Yang pertama, sebagai ungkapan rasa syukur kita pada Tuhan. Di firman Tuhan, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan persembahan perpuluhan sebagai ucapan syukur atas kebaikan Tuhan, atas pertolongan Tuhan. Contohnya adalah Abraham. Coba Siska dibuka Kejadian pasal 14. Kejadian pasal 14. Kejadian 14 dibaca ayat 19 sampai 20.
Kejadian 14 ayat 19 sampai 20. Sudah ketemu silakan. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya seper sepuluh dan semuanya. Dari semuanya. Ya, jadi karena Abraham menang dalam peperangan, dia mengucap syukur dengan memberikan persembahan sepersepuluh dari yang dia miliki. Itu adalah ungkapan syukur. Tidak ada aturannya harus memberi persepuluhan, tidak. Waktu itu masih belum ada aturannya. Abraham memberikan dengan ucapan syukur. Kemudian ada contoh lagi yaitu dari seorang yang bernama Yakub. Kejadian pasal 28. Nara coba baca. Kejadian 28 ayat 22. Kejadian 28 ayat 22. Silakan Nara, kamu. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan sepersepuluh kepadamu. Ya, waktu itu Yakub dia dalam perjalanan di padang gurun, dia tertidur, kemudian dia bermimpi bertemu dengan malaikat Tuhan yang naik turun dari tangga, dari bumi ke langit. Ketika dia terbangun, dia merasa bersyukur bisa melihat malaikat Tuhan. Karena itu, dia dengan spontan memberikan ucapan syukurnya, dari semua yang Tuhan berikan kepada saya, aku akan memberikan sepersepuluh. Jadi ada ungkapan syukur. Yang pertama, persepuluhan itu adalah diberikan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ketika kita diberkati, kita diberkati oleh Tuhan berupa keuangan, kita mengucap syukur dengan memberikan perpuluhan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memberikan persembahan persepuluhan? Karena merupakan hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Yang awalnya adalah ungkapan syukur, kemudian oleh Tuhan dijadikan ketetapan yang harus dilakukan. Hal itu berlaku dalam hukum Taurat. Bangsa Israel harus memberikan persembahan persepuluhan karena sudah diatur oleh Tuhan. Baik, coba dibaca Kak Sinta, Imamat 27. Imamat 27. Kitab Imamat, itu di awal-awal. Imamat 27, ayat 30 sampai 32. 30 sampai 32. Ya. Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. 31. Tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah seperlima. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Ya, jadi waktu itu di bangsa Israel, hasil dari tanaman, ketika dihitung yang nomor 10, yang ke-10 itu adalah milik. Hasil dari hasil tanah, tumbuhan, bahkan hewan yang lewat, yang dipersembahkan, dihitung. Punyanya orang-orang di situ, ketika yang ke-10, yang ke-10 itu dipersembahkan juga. Jadi setiap hitungan jumlah ke-10 milik Tuhan, baik hasil tanah, tumbuhan, atau hewan. Jadi merupakan ketetapan yang sudah diatur oleh Tuhan. Kemudian yang berikutnya di Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23 dibaca oleh Siska. Matius 23 ayat 20. Silakan. Matius 23 ayat 20.
Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ah, hai kamu orang-orang yang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan. Ya. Jadi hal yang utama yaitu nilai-nilai kebenaran firman Tuhan harus dilakukan, yaitu keadilan, belas kasihan, kesetiaan, berbuat baik itu harus dilakukan. Tapi perintah yang lain yaitu perpuluhan tidak boleh ditinggalkan. Jadi, mengapa harus memberikan persepuluhan? Satu, sebagai ucapan syukur. Dua, itu merupakan hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, mengapa kita memberikan perpuluhan? Sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Dan kita melangkah di dalam. Coba Nara baca Matius 22. Matius 22 ayat 37. Matius 22, ya dekatnya yang tadi dibaca Siska. Ke depannya sedikit. Matius 22 ayat 37. Silakan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, mengapa kita memberi persembahan sepuluhan? Yang ketiga yaitu sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan itu menguji dengan cara apa? Kalau kamu mengasihi Tuhan, berikan sepersepuluh. Tuhan nggak minta semua, sepersepuluh saja. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan rela memberi sepersepuluh. Sembahan persepuluhan kita. Dari hal itu, iman kita akan diuji. Apakah benar-benar berharap kepada Tuhan, atau kita merasa khawatir karena takut kekurangan. Loh, yang uangnya cuma sedikit, masa 10 untuk Tuhan. Kita akan diuji bahwa dengan iman kita akan kuat di dalam Tuhan atau tidak. Dan ketika kita dengan iman memberikan, Tuhan pasti memberi. Jadi yang ada tiga hal, mengapa harus memberikan persepuluhan sebagai ucapan syukur. Yang kedua, merupakan ketetapan dari Tuhan. Yang ketiga, sebagai bukti kasih kita pada Tuhan. Berikutnya, bagian terakhir saya sampaikan, pada siapa persembahan perpuluhan diberikan? Kepada siapa persepuluhan diberikan? Jadi, kalau sudah persepuluhan ini disisihkan, disiapkan, pada siapa diberikan? Yang pertama, berikan pada pelayanan pekerjaan Tuhan. Pelayanan pekerjaan Tuhan itu butuh uang, butuh dana. Salah satunya ditopang melalui persembahan perpuluhan. Pelayanan pekerjaan Tuhan itu bisa berupa gereja, persekutuan doa, lembaga pelayanan lain, secara khusus, dan sebagainya. Biasanya kalau di gereja ada amplop persembahan secara khusus yang dibagikan setiap bulan. Amplop persembahan persepuluhan. Yang pertama yaitu pelayanan pekerjaan Tuhan. Kemudian pada siapa persembahan perpuluhan diberikan? Firman Tuhan juga mengajarkan untuk kita memberikan perpuluhan pada orang-orang dalam kondisi yang kurang secara ekonomi. Minta tolong dibaca Sinta di Ulangan 26 ayat 12. Ayat terakhir. Ulangan pasal 26 ayat 12. Silakan. Ulangan pasal 26. 12. Ulangan 26 ayat 12. Ya. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Ya, di situ gambarannya adalah anak yatim dan kepada janda, dan juga orang asing adalah orang-orang yang dalam kondisi kekurangan secara ekonomi. Jadi, persembahan perpuluhan kita berikan juga boleh kepada orang yang dalam keadaan ekonomi yang kurang, supaya mereka bisa makan. Firman Tuhan berkata demikian, supaya mereka dapat makan. Tapi tentu kita berikan pada orang yang di luar keluarga inti kita, orang-orang di luar. Ketika kita tahu, oh ada orang tertentu yang dia dalam kondisi kekurangan atau miskin,
dia nggak bisa makan, kita berikan dari persembahan. Silakan untuk dibelanjakan. Yang ketiga, kepada siapa persembahan perpuluhan diberikan? Yang ketiga itu pada hamba Tuhan yang melayani secara pribadi. Pelayanan pekerjaan Tuhan saat ini tidak hanya dilakukan oleh gereja atau lembaga. Dan banyak kita temui orang-orang yang memberikan komitmen untuk melayani Tuhan secara pribadi. Ada orang yang memberi diri untuk melayani firman Tuhan. Ada yang mendoakan orang lain. Ada juga yang menginjil ke desa-desa. Nah, mereka tidak selalu mendapatkan dukungan keuangan secara tetap. Tak boleh mendukung pelayanan mereka. Kalau kita tahu. Jadi ada tiga, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk orang-orang yang keadaan ekonominya kurang, dan kepada hamba Tuhan secara. Tapi sebelumnya kita perlu berdoa dulu. Pada siapa kita memberikan, apakah pada gereja atau orang yang miskin tadi. Pada siapa, kalau kita merasakan damai sejahtera, kita berikan untuk gereja, silakan. Satu kali disalurkan pada orang yang kekurangan, boleh. Atau rindu untuk mendukung pelayanan orang-orang tertentu, tidak ada masalah. Nah, itu sasaran. Kemudian, saran untuk memberikan persembahan persepuluhan, saya sampaikan bahwa ada baiknya kita memberikan persembahan persepuluhan sebulan sekali. Jadi sebulan sekali kita kumpulkan uangnya itu selama 1 bulan. Kalau orang yang sudah bekerja, misalkan Kak Sinta, sudah mendapatkan gaji, segera disisihkan 10% persembahan persepuluhan. Jangan dulu diatur untuk yang lain. Sebelum uang itu diatur untuk kebutuhan yang lain, kita sisihkan lebih dulu. Kadang-kadang kan diatur, oh ini untuk bayar kuliah, ini untuk beli bensin dan sebagainya. Tapi sebelum diatur itu, potong dulu 1/10, ini untuk bersepuluhan. Kalau seorang yang belum bekerja bagaimana? Setiap kali kalau kalian dapatkan uang, sisihkan 10%. Boleh ditaruh di amplop dulu atau di tempat tertentu. Nanti ketika sudah terkumpul dalam 1 bulan, baru disalurkan setelah 1 bulan. Dalam hal persembahan persepuluhan memang tidak mudah. Kita kadang merasa masih kesulitan secara keuangan, tapi kita melangkah dalam iman. Percayalah, Tuhan akan memelihara kita. Ada yang ditanyakan di sini? Sinta, ada yang ditanyakan? Kenapa harus 10 ya, Pak? Nah, kenapa harus 10? Itu tadi kan eh, di awal itu ada Abraham, Yakub, mereka spontan 10. Tapi kemudian dijadikan ketetapan di hukum Taurat 10. Kenapa 10? Sebenarnya 10 itu adalah angka minimal. Jadi 100% itu adalah miliknya Tuhan. Nah, kita mengembalikannya. Tuhan tidak menuntut banyak, 10 saja. Tapi itu minimal. Boleh nggak mengembalikannya 20%? Boleh. Tapi Tuhan minimal saja, 10 saja. 10%. Itu sudah. Awalnya kan memang ketetapan apa? Spontan. Abraham, Yakub itu spontan. Kemudian diatur menjadi ketetapan. Jadi kita ini dipercaya 100%. Tapi 1/10-nya itu dikatakan. Sama seperti kalau orang makan mangga. Tidak boleh dimakan semuanya. Kan ada bijinya di dalam. Kalau biji itu dimakan, ya terjadi sakit. Jadi kalau yang punya Tuhan dipercaya pada kita, kita ambil sendiri semua. Nah, kita nanti jadi mengalami situasi-situasi yang kadang-kadang ya, percaya atau tidak, ada orang yang tidak mau memberikan persembahan persepuluhan. Akhirnya jadi apa? Jadi sakit-sakitan, jadi kesulitan keuangan, jadi tidak tercukupi kebutuhan. Padahal awalnya mau, wis dihemat, nggak usah persepuluhan, untuk sendiri saja. Ternyata malah pengeluarannya lebih banyak. Jadi 10% itu hanya tes saja. Dengan nilai yang kecil. Kalau tahu di orang Islam ada yang namanya 2,5%. Itu apa namanya? Zakat ya. Zakat itu 0,5%. Di Islam 10%. Oke, ada lagi? Siska, ada yang tanyakan? Enggak bisa. Cinta, sudah aman? Nanti saya share lagi materinya. Nah,
Yang terakhir, prakteknya apa? Kita akan mempraktekkan. Kebetulan besok kita masuk di bulan baru 1 Juli. Mulai saat ini atau mulai besok, siapkan amplop khusus masing-masing. Tuliskan persembahan tertentu di amplop itu, di tempat yang tersedia. Setiap kali dapatkan uang dari siapapun, hasil apapun, sisihkan 10%, masukkan di situ. Misalkan dapat uang 50.000, 5.000 masukkan ke situ. Yang sisanya boleh dipakai. Kalau dapat gaji, langsung dipotong seperti itu. Nara dapat uang, disisihkan dulu 10%. Tidak semua langsung dipakai. Siska dapat uang pun begitu. Dapat 100.000, 10.000-nya masukkan amplop. Kita kumpulkan sampai selama 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan, silakan kalian mau buka anak. Kita akan belajar praktek iman dari sini. Kalau selama ini mungkin tidak pernah, kita belajar. Nanti kalau kalian sudah terbiasa, jika sudah dewasa, kalian tidak akan kesulitan untuk memberikan yang terbaik. Ada banyak orang yang bilang, memberi itu Tuhan jangan 10%, tapi 100%. Semua kan 100%. Nah, kadang-kadang kalau untuk 10% saja susah, bagaimana 100%? Kita belajar yang sedang. Awal bulan depan silakan salurkan persembahan sedekah. Kemudian bulan depan kita akan sharing apa yang dialami atau dirasakan setelah melakukan persembahan persepuluhan tersebut. Awalnya memang berat, tapi percayalah di dalam iman. Kalau kita melangkah dalam iman, pemeliharaan Tuhan itu pasti ada. Ini. Sinta mau boleh belajar hal itu? Oh, berat memang, karena keluarnya banyak. Siska bisa belajar kira-kira? Ya, kita mulai praktek. Nara berani belajar? Dapat uang? Oh, 5.000-nya masuk di amplop simpan. Kalau saya kan simpannya di apa rekening. Setelah itu kumpulkan selama 1 bulan. Oke, itu saja. Ada yang ditanyakan? Siska, Sinta, Nara? Ya, kita tutup dalam doa. Siapa yang berdoa? Siska bisa berdoa untuk kita? Mumpung apa kamu tidak hilang-hilangan, mumpung masih muncul. Biasanya hilang. Iya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini. Kami dapat melangsungkan komsel hari ini, Tuhan. Tuhan, berkati kami supaya apa yang telah Mr. Oki sampaikan boleh menjadi berkat bagi kami, boleh menjadi rema. Tuhan, berkati kami yang mau melanjutkan aktivitas dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Cinta, Siska, Nara. Sampai jumpa. Terima kasih, Mister.